Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang Kerajaan Tarumanegara. Sebelum kami mempresentasikannya, kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Saya sendiri yaitu The Blessing Nebaho. Saya Duen Dika Selain. Saya Balkis Ramadhani. Dan selanjutnya kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara merupakan kerajaan tertua di Nusantara yang berdiri sejak abad ke-4. Kerajaan bercorak Hindu ini terletak di tepi Sungai Citarum, Jawa Barat. Kondisi politik dan pemerintahan kerajaan Tarumanegara ialah memasuki masa keemasan pada masa Raja Purnawarman. Pada saat itu, Tarumanegara memiliki wilayah kekuasaan yang luas, sudah menjalin hubungan dengan bangsa luar dan rakyatnya hidup dengan makmur. Sistem pemerintahan kerajaan Tarumanegara adalah monarki absolut yang dipimpin oleh raja yang memiliki otoritas penuh dengan menjalankan pemerintahan. Raja memiliki wewenang untuk membuat undang-undang, mengadili perkara, memungut pajak, mengatur pemerintahan, memimpin perang, dan sebagainya. Kerajaan Tarumanegara juga memiliki sistem administrasi wilayah yang terbagi menjadi beberapa tingkatan. Tingkat tertinggi adalah negara kerajaan yang dipimpin oleh raja. Tingkat kedua adalah watak atau provinsi yang dipimpin oleh seorang watak reswara atau gubernur. Tingkat ketiga adalah kabupaten yang dipimpin oleh seorang bupati. Tingkat keempat adalah desa yang dipimpin oleh kepala desa. Saya akan melanjutkan bacaan hasil dari presentasi kami. Ekonomi Tarumanegara. Ekonomi masyarakat Tarumanegara didasarkan pada pertanian dan perdagangan. Pertanian menjadi sumber utama pangan dan pendapatan bagi masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari upaya Raja Purnawarna yang menggadi Sungai Chandrabaga dan Gomati untuk mengairi sawah-sawah di sekitarnya. Tarumanegara dikenal sebagai salah satu pusat perdagangan maritim di Asia Tenggara pada masa itu. Kerajaan ini menyalin hubungan dagang dengan India, Cina, Kamboja, Sriwijaya, dan lain-lain. Beberapa barang dagangan yang dikirim atau diterima oleh Tarumanegara antara lain emas, perak, kain, sutra, rempah-rempah, gading, mutiara, dan lain-lain. Saya akan melanjutkan presentasi kami. Sosial budaya Tarumanegara dipengaruhi oleh budaya India, khususnya dari daerah Palawa dan Calankaya. Hal ini dapat dilihat dari bahasa dan aksara yang digunakan dalam prasasti-prasasti Tarumanegara, yaitu bahasa Sanskerta dan aksara Palawa. Selain itu, nama-nama rakyat dan tokoh Tarumanegara juga berasal dari bahasa Sanskerta, seperti Jayan Singawarman, Purnawarman, Wisnuwarman, dan lain-lain. Saya akan melanjutkan presentasi kami itu tentang menyimpulkannya. Kesimpulan dari Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara merupakan kerajaan Hindu yang berdiri pada abad ke-4 atau abad ke-5. Kerajaan Tarumanegara memiliki ekonomi masyarakat yang didasarkan pada pertanian dan perdagangan. Dan untuk keadaan sosial budaya dipengaruhi oleh budaya lain. Kerajaan Tarumanegara berakhir setelah Tarus Bawah atau pemimpin terakhir Kerajaan Tarumanegara memilih untuk kembali ke Kerajaan Sunda, yang akhirnya terjadi penggalihan kekuasaan dari Tarumanegara ke Kerajaan Sunda. Kami kelompok 2 dari 10-6 membahas sejarah tentang Tarumanegara, dari sistem politik sampai sistem ekonomi, sosial budaya, dan terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan.